Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda berada, para pemirsa media sosial YouTube yang senantiasa insyaallah dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melalui dunia maya yang cukup hari ini jadi sebuah media yang menarik zaman COVID-19 ini dalam rangka untuk melanjutkan aktivitas dakwah seorang dai, dalam rangka menyampaikan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan hikmah dan mau'izah ke tengah-tengah masyarakat. Maka pada kesempatan ini kami menyampaikan penyebab-penyebab datangnya sebuah bencana dan wabah ke tengah-tengah masyarakat. Tentu ini bukanlah sebuah karangan, tapi ini berdasarkan sebuah pemikiran dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Imam Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan bahwa terjadinya sebuah bencana atau sebuah bencana wabah ke tengah-tengah masyarakat yang pertama adalah karena adanya di urutan yang pertama adalah sultanan zaliman, adanya kepemimpinan yang zalim. Hari ini kita lihat kan hanya konteksnya dalam dunia Islam, kan hanya konteksnya dalam negara Republik Indonesia yang tercinta ini, tapi hampir di seluruh bangsa dan negara di dunia ini memperlihatkan sistem kezaliman dalam mengelola, memerintah sebuah bangsa dan rakyat. Tidak lagi berdasarkan kepada sebuah bagaimana sebuah negara dan bangsa, rakyat dan penduduknya itu agar senantiasa dekat dengan nilai-nilai kebaikan, tapi semuanya adalah berdasarkan kepada hasrat, hawa nafsu, ingin mempunyai kekuasaan yang lebih. Maka dari itu, wahai saudaraku, sungguhnya kezaliman seorang pemimpin salah satu sebab datangnya sebuah bencana ke tengah-tengah masyarakat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa, Rabbana la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah engkau utus ke tengah-tengah kami pemimpin-pemimpin yang disebabkan oleh dosa-dosa kami, yang tidak takut kepadamu dan tidak sayang kepada kami. Kalau kita lihat dari kalimat ini, mungkin ada kesalahan di masa lalu kita sebagai rakyat, karena bagaimanapun juga kepemimpinan kita di alam demokrasi yang sungguh bebas ini, bahwa kita memilih bukan lagi berdasarkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kecuali hanya memilih pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita adalah berdasarkan hasrat, berdasarkan materi. Siapa yang memberikan materi, kadang itulah yang kita pilih. Maka karena dosa dan nista kita itulah Allah mengirim cara lain kepada kita, musibah, bencana yang hari ini sangat menakutkan kita di seluruh dunia, bahkan menghentikan hampir semua aktivitas sosial kita di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua adalah menurut Imam Al-Qurtubi bahwa datangnya sebuah wabah, musibah ke tengah-tengah masyarakat adalah disebabkan oleh al-ulama isu, adanya banyaknya ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang menjilat pro kekuasaan. Ketika seorang Sultan Mansur dari Sumatera Barat dijadikan oleh Soekarno sebagai penasehat di istana presiden,
beliau pernah mengatakan kepada Soekarno, karena Soekarno ingin memberikannya gaji honor, kata A.R. Sultan Mansur. A.R. Sultan Mansur ini adalah guru sekaligus kakak iparnya Buya Hamka. Apa kata beliau kepada Soekarno? Aku tidak mau engkau berikan honor gaji, karena kalau engkau berikan aku gaji, aku tidak bisa memberikan kritikan-kritikan pedas, memberikan masukan-masukan ketika engkau lalai. Beginilah sejatinya seorang ulama. Sementara hari ini banyak ulama-ulama yang mengemis kepada kekuasaan, mendapatkan materi, mendapatkan fulus, uang, duit. Maka kita harus senantiasa terhindar dari sifat-sifat ini. Ulama sejatinya adalah suluh dalam memberikan pencerahan kepada umat. Ulama sejatinya adalah seorang yang memberikan penerangan dan membimbing umat ini ke jalan yang benar, agar umat ini senantiasa takut kepada Allah, taat dan tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bahwa terjadinya musibah, datangnya musibah menurut Imam Al-Qurtubi, wabah musibah ini ke tengah-tengah umat manusia adalah disebabkan oleh al-hakim la yahkumu bil adl, bahwa banyaknya penegak hukum yang tidak lagi menegakkan hukum di atas prinsip keadilan. Kalau kita lihat hari ini, siapa yang tidak suka dengan kekuasaan, maka bersiap-siaplah untuk ditangkap. Hari ini kita lihat tidak lagi para penegak hukum ini menegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan. Bahkan banyak di atas prinsip kebencian. Wala yajrimannakum sana'an qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Yang karena disebabkan kebencian kalian kepada suatu kaum, lalu kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah kalian, karena semuanya dia dekat kepada ketakwaan. Oleh sebab itu, maka hukum yang tidak adil ditegakkan di atas prinsip keadilan, maka dia akan menyebabkan datangnya musibah di tengah-tengah umat manusia. Yang ketiga, yang keempat adalah bahwa terjadinya musibah di tengah-tengah umat manusia ini al-imra'ati tabarruj, kata Imam Al-Qurtubi. Banyaknya wanita-wanita yang buka aurat, yang tidak lagi segan mempertontonkan aurat. Sekarang banyak orang berlomba-lomba jadi artis. Bahkan ada yang mengatakan berkerudung itu, bahwa bercadar itu lebih bagus daripada itu. Nah, ini sesuatu yang sangat kita sesalkan. Di tengah-tengah masyarakat pada hari ini banyak wanita-wanita yang masih mempertontonkan lekuk tubuh. Dan ini adalah menyebabkan datangnya musibah, wabah ke tengah-tengah masyarakat. Para pemirsa media YouTube dimanapun Anda berada, oleh sebab itu maka senantiasa kita berdoa kepada Allah agar bencana yang sekarang kita alami ini cepat Allah cabut, cepat hilang dari tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua tentunya berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, maka kita harus senantiasa dari sini selanjutnya memilihlah di atas prinsip ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, agar pemimpin yang kita pilih itu insya Allah mereka orang-orang yang tidak zalim lagi kepada rakyat dan umat. Yang kedua, bahwa senantiasa hendaklah para ulama ini berprinsip di atas istiqomahnya memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah para penegak hukum kita yang menegakkan hukum, mereka senantiasa berprinsip di atas keadilan, dan mereka harus tahu tentang pesan Allah di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhshirul mizan, dan akan ditegakkan timbangan itu di atas prinsip keadilan, wa la tukhshirul mizan, dan tidak ada satupun yang dirugikan dalam timbangan.
Oleh sebab itu maka keadilan adalah sesuatu yang dirindukan oleh umat, dan keadilan adalah semuanya dekat kepada ketakwaan. Selanjutnya para wanita-wanita hendaklah senantiasa menjaga auratnya, menutup aurat, karena senantiasa wanita-wanita yang tidak menutup auratnya maka dia semuanya adalah salah satu dari cara Allah akan mengirimkan bencana ke tengah-tengah umat manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.